Pernah nggak sih Anda ngerasa kalang kabut di kantor? Karena kebanyakan proyek atau inisiatif gitu, jalan barengan semua. Rasanya kayak energi kita tuh kesedot ke banyak arah sekaligus. Nah kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Selamat datang di penelusuran kita kali ini. Kita mau coba bongkar nih fenomena yang namanya inisiatif overload atau ya beban inisiatif berlebih. Kita bakal gali bareng-bareng akar masalahnya apa, kenapa sih ini sering banget kejadian, dan kenapa juga solusi yang biasa dicoba itu, malah kadang nggak efektif. Kita pakai panduan dari HBR nih sebagai acuannya. Betul sekali, jadi tujuannya bukan cuma, oh saya sibuk gitu ya, tapi lebih ke memahami dinamika sistem di organisasinya. Seringkali nggak sadar loh, kita sendiri yang menciptakan kondisi ini. Biar Anda bisa lihat gambaran besarnya gitu di balik semua kesibukan itu. Oke, mari kita mulai bedah satu-satu. Siap. Nah, jadi inisiatif overload ini apa sih bedanya sama sekedar ya banyak kerjaan aja gitu? Bedanya kuncinya itu di kapasitas sih. Jadi, ini kondisi di mana organisasi itu secara konsisten ya meluncurkan inisiatif, tapi jumlahnya itu lebih banyak dari yang sebenarnya mampu mereka kerjain sampai sukses. Oh, jadi melampaui batas kemampuan ya? Iya, dampaknya serius banget loh, seperti yang dijelasin di sumber kita. Mulai dari ya ampun karyawan-karyawan kunci itu bisa burnout parah, sampai ke tujuan strategis perusahaan yang penting banget, itu malah gagal dicapai. Bahkan ada contohnya kontributor penting, orang hebat gitu, sampai milih keluar. Karena ya beban kerjanya udah nggak masuk akal, kebanyakan proyek digulirkan barengan. Wah, itu sih bukan sekedar sibuk lagi ya. Udah merusak berarti. Oke. Terus akar penyebabnya apa aja nih menurut materi ini? Penting banget kan tahu sumbernya biar bisa benerin? Nah, betul. Fokusnya emang harus ke akar masalahnya. Sumber kita ini nunjukin beberapa biang keladinya nih. Yang paling dasar itu strategi yang nggak jelas. Ini fundamental banget. Kalau dari atasannya aja nggak ada prioritas yang tegas, arahnya nggak jelas, ya semua permintaan atau ide baru rasanya jadi sama pentingnya. Iya juga ya. Akhirnya yaitu, keran inisiatif baru kebuka lebar tanpa ada fokus yang benar. Masuk akal banget. Kalau tujuan utamanya aja kabur, ya gimana tim di bawah bisa tahu mana yang harus diduluin, mana yang bisa nanti, atau bahkan nggak usah dikerjain ya? Persis. Terus ada lagi faktor keinginan mencapai konsensus atau ya politik internal. Kadang kan gitu ya, demi menyenangkan semua pihak atau departemen atau mengakomodir kepentingan sana-sini, ujung-ujungnya organisasi malah nyetujuin kebanyakan proyek jalan barengan. Seringkali tanpa lihat lagi, kapasitas kita cukup nggak sih sebenarnya? Wah, kompromi yang malah jadi bumerang ya jatuhnya. Menarik, apalagi nih faktornya? Ada lagi istilahnya kosmayopia, atau kalau diartiin kayak rabun jauh biaya. Rabun jauh biaya, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita cenderung nganggep remeh biaya sebenarnya dari sebuah inisiatif. Kita mungkin fokus ke budget uangnya aja, ya kan? Tapi suka lupa ngitung biaya tersembunyi yang justru krusial banget. Waktu, fokus mental orang-orang kita yang kesedot dari kerjaan inti mereka, atau dari inisiatif lain yang mungkin lebih penting. Oh gitu. Jadi biaya yang nggak kelihatan di laporan keuangan itu yang justru seringkali paling mahal ya ongkosnya? Tepat. Terus ada lagi namanya inisiatif inersia. Inersia inisiatif. Inersia, kayak di fisika itu. Iya, semacam itu. Ini tuh kayak kesulitan luar biasa buat nyetop proyek yang udah kadung jalan. Padahal mungkin tanda-tanda gagalnya udah kelihatan, atau udah nggak relevan lagi, atau hasilnya gitu-gitu aja. Kita sering banget kejebak sama yang namanya sunk cost fallacy. Rasa sayang gitu loh sama waktu atau uang yang udah terlanjur keluar. Padahal nerusin itu bisa jadi lebih rugi. Ah, iya. Itu bias psikologis ya. Bikin kita jadi susah buat cut loss, gitu ya? Oke, terus apa lagi penyebabnya? Kayaknya masih ada ya? Iya, terakhir tentu aja ada faktor klasik. Manajemen proyek yang buruk. Misalnya pengawasannya kurang. Proyeknya nggak diurusin sampai benar-benar tuntas. Dan satu lagi, ya keterbatasan sumber daya yang nyata. Simpelnya sih, ambisinya kebanyakan, tapi orang atau dananya emang nggak cukup buat ngerjain semua itu dengan baik. Oke, lengkap banget nih akar masalahnya. Kompleks ya, ternyata. Pantes saja kalau usaha buat memperbaikinya juga seringkali keliru. Contohnya gimana tuh solusi yang malah nggak efektif menurut sumber ini? Nah, iya. Sumber ini ngingetin beberapa jebakan umum nih. Misalnya, pemotongan inisiatif secara merata.
Kayak, oke, semua proyek anggarannya dipotong 10%, gitu. Oh, biar adil gitu ya maksudnya? Kelihatannya adil, tapi itu sama sekali nggak strategis. Bisa jadi malah proyek yang paling penting, yang paling vital buat perusahaan, malah ikut kepotong dan jadi lumpuh. Kayak mau diet tapi semua makanan dikurangin porsinya, termasuk sayur sama buah gitu ya? Analogi bagus itu. Terus contoh lain, nunjuk penanggung jawab khusus buat ngatasin overload. Oh, dibikinin jabatan baru gitu. Iya, semacam task force atau apa gitu. Tapi ini seringnya cuma mindahin masalah aja. Nggak nyentuh akar masalah utamanya, yaitu kurangnya sumber daya atau prioritas strategis yang emang nggak jelas dari awal. Dan yang paling ironis nih, inisiatif tambal sulam. Tambal sulam. Gimana tuh? Jadi kita ngeluncurin inisiatif baru lagi yang tujuannya buat memperbaiki masalah overload yang disebabkan oleh kebanyakan inisiatif sebelumnya. Hah, kok bisa gitu? Malah nambah kerjaan dong? Iya, itu dia. Paradoks banget kan? Nambang masalah baru buat nyelesain masalah lama. Wah. Oke, kalau itu semua jebakan, terus apa dong pendekatan yang beneran direkomendasiin sumber ini? Biar kita bisa keluar dari lingkaran setan overload ini. Kuncinya itu balik ke fundamental dan harus disiplin. Pertama, ya perjelas strategi dan prioritas. Ini harga mati. Setiap inisiatif baru itu harus bisa dijawab dengan jelas. Ini nyambungnya ke strategi utama perusahaan yang mana. Harus ada kriteria prioritas yang eksplisit disepakati bareng. Sumbernya kasih contoh perusahaan CBZ itu, mereka evaluasi nggak cuma dari dampak bisnisnya, tapi juga lihat dampak kebudayaan perusahaannya gimana. Oke, jadi ada saringan yang ketat dan benar-benar strategis ya di pintu masuknya. Nggak asal terima ide baru. Betul. Kedua, perlu transparansi dan keberanian buat melakukan trade-offs. Maksudnya, harus ada obrolan terbuka antar bagian, antar fungsi, soal volume kerjaan dibandingin sama kapasitas sumber daya yang ada. Jujur-jujuran gitu. Dan yang paling penting, paling krusial, pimpinan puncak itu harus secara eksplisit berani memutuskan apa yang harus dihentikan. Bukan cuma mikirin apa yang mau dimulai. Wah, itu dia. Menghentikan sesuatu seringkali lebih susah daripada memulai ya kayaknya. Ada rasa nggak enak atau gimana gitu? Bener banget, makanya butuh keberanian dan sinyal kuat dari atas. Berani bilang tidak atau belum sekarang. Oke. Strategi jelas, berani bilang stop. Terus apa lagi? Terakhir, perlu ada proses review portofolio inisiatif yang ketat. Jadi organisasi itu perlu secara rutin, secara berkala, ngevaluasi keseluruhan portofolio inisiatifnya. Mirip kayak manajer investasi ngeliatin portofolio sahamnya gitu. Mana yang performanya bagus, mana yang udah nggak relevan, mana yang nggak sesuai strategi lagi. Nah, inisiatif yang kayak gitu harus berani dihentikan atau diubah arahnya. Sumber ini nyebut prosesnya bisa diformalkan, misalnya lewat inisiatif portofolio review, IPR. Jadi ada jadwal rutin buat evaluasi ini, nyambung sama siklus perencanaan strategis dan anggaran. Oke, jadi ini benar-benar ngebantu kita ngelihat ya bahwa rasa overload yang mungkin Anda alami di kerjaan itu seringkali bukan cuma perasaan pribadi aja, tapi itu cerminan dari isu yang lebih gede, isu sistemik di organisasinya. Mulai dari strategi yang mungkin kurang tajam, sampai proses ambil keputusan yang kayaknya enggan gitu buat bikin pilihan sulit. Jadi, bisa disimpulin ya, beban inisiatif berlebih ini jarang banget muncul tiba-tiba kayak nasib sial gitu. Akarnya seringkali ya di isu-isu fundamental tadi. Strategi yang belum fokus, terus organisasi yang susah buat secara sadar melakukan trade-off atau bilang enggak. Iya, betul banget. Fokus, disiplin, sama keberanian buat bikin pilihan sulit. Nah, itu termasuk menghentikan inisiatif yang udah jalan, tapi udah nggak efektif lagi, itu jadi kunci banget. Ini bukan cuma soal semangat buat mulai hal baru terus, tapi juga soal kedewasaan organisasi buat ngakhiri apa yang emang udah nggak relevan atau bukan prioritas utama lagi. Nah, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Gimana caranya Anda bisa mulai menerapkan prinsip memutuskan apa yang tidak perlu dilakukan di lingkup pengaruh Anda sendiri? Sekecil apapun itu, mungkin di kerjaan Anda sehari-hari, ada nggak tindakan yang bisa Anda ambil buat bantu ngurangin beban ini? Baik buat diri sendiri, atau mungkin buat tim Anda? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.